Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini saya Vina Ayu Lestari dari Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyajikan mengenai rekonstruksi pengetahuan asli masyarakat dalam sains ilmiah dalam pembuatan horok-horok di Kabupaten Jepara. Nah, sebelum masuk ke rekonstruksi, terlebih dahulu kita akan menyimak video langkah-langkah pembuatan horok-horok. Langsung aja kita cek. Ini merupakan pati aren sebagai bahan baku dalam pembuatan makanan horok-horok. Nah, pati aren ini kemudian dilimbang atau dicuci dengan cara merendamnya dengan air bersih selama 24 jam. Nah, selama 24 jam itu, air diganti sebanyak 3 kali ketika tepung sudah mulai mengendap. Nah, setelah dicuci, kemudian dikeringkan dengan abu kayu. Ini tujuannya untuk mengurangi kadar air. Nah, setelah kering, ini nanti kemudian pati aren ini dikerok dengan kepala senter, lalu digoreng tanpa minyak dan dikukus. Nah, ini merupakan penampakan pati setelah dikukus, lalu direndam dengan air dan sedikit garam, sampai menjadi empuk atau meduk. Nah, ini yang sudah dihancurkan. Lalu dikukus kembali dengan kukusan tradisional. Yang dikukus ini merupakan bahan yang sudah direndam dengan air bersih dan sedikit garam dan juga sudah dihancurkan. Warnanya putih. Lalu dikukus. Ini merupakan tahap akhir sebelum dicetak dan dikonsumsi. Nah, setelah dikukus kurang lebih 2 menit, ini nanti kemudian dicetak sesuai selera. Nah, ini jadinya seperti ini untuk horok-horok yang sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana teman-teman buat videonya? Setelah kita mencermati untuk langkah-langkah pembuatan horok-horok, itu ternyata terdiri dari beberapa proses. Dan dalam prosesnya itu rata-rata menggunakan peralatan tradisional. Nah, sebelumnya observasi ini saya lakukan di salah satu rumah warga yang menjadi produsen horok-horok. Nah, narasumber saya ini bernama Mbak Mustairoh dengan usia 36 tahun dan beliau beralamat di Desa Menganti, RT 11 RW 3, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Oke, sebelum kita masuk ke rekonstruksi pengetahuan asli masyarakat ke dalam sains ilmiah dalam pembuatan horok-horok ini, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pembelajaran etnosains. Jadi, pembelajaran berbasis etnosains itu merupakan penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran, di mana budaya yang diintegrasikan terdapat keterkaitan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, pendekatan ini didasarkan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental dalam pendidikan, ekspresi, dan komunikasi gagasan, serta perkembangan pengetahuan. Nah, dalam pembelajaran berbasis budaya ini diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan, bekerja secara kooperatif, dan mempersepsikan keterkaitan antara berbagai bidang ilmu. Jadi, dalam pembelajaran etnosains ini, kita bisa menggunakan kearifan lokal dari daerah kita masing-masing, lalu kemudian diintegrasikan ke dalam sains ilmiah. Nah, lalu masuk ke rekonstruksi. Jadi, tahapan-tahapan pembuatan horok-horok yang terdiri dari beberapa proses ini, salah satunya itu dapat diintegrasikan ke dalam sains ilmiah, terutama konsep kimia. Nah, ini KD yang masuk itu di KD 3.14, yaitu mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya.
Nah, konsep kimia dalam pembuatan horok-horok ini yaitu rekonstruksi materi sistem koloid ini terdapat pada proses penggumpalan atau koagulasi yang terjadi ketika tepung aren dikukus sehingga teksturnya menjadi menggumpal dan sedikit mengeras. Nah, selain itu juga terdapat pada proses pencucian pati aren dengan cara merendamnya di air bersih dan masuk ke dalam materi suspensi. Nah, dari proses ini dapat dianalisis apakah campuran pati aren dengan air itu termasuk larutan, koloid, atau suspensi. Nah, selain koagulasi dan tentang campuran juga terdapat materi adsorpsi, yaitu terjadi pada proses penyerapan air dengan menggunakan awu pawon. Nah, menurut pengetahuan asli masyarakat, penggunaan awu pawon ini digunakan dengan tujuan untuk mengeringkan atau mengurangi kadar air pada pati aren setelah melalui proses pelimbangan atau pencucian. Nah, abu pawon ini merupakan hasil pembakaran dari sisa kayu jati yang mengandung selulosa. Nah, jika dilihat dari strukturnya, selulosa ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai penyerap karena gugus OH yang terikat dapat berinteraksi dengan komponen adsorbat. Nah, adanya gugus OH pada selulosa ini menyebabkan terjadinya sifat polar pada adsorben tersebut sehingga ia dapat menyerap komponen yang lain. Nah, demikianlah video langkah-langkah pembuatan horok-horok beserta rekonstruksi pengetahuan asli masyarakat ke dalam sains ilmiahnya. Untuk itu, saya pamit undur diri. Cukup sekian yang dapat saya sajikan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya perlukan untuk perbaikan ke depannya. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.